Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Di pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan masuk di tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Kompetensi dasar yang harus kalian capai di aspek pengetahuan 3.2 mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian di aspek keterampilan 4.2 menyajikan hasil klasifikasi informasi yang disampaikan dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Nah, materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu mencari informasi penting dari teks. Sebelum kita mencari informasi tersebut, tentu saja kita harus mengetahui apa itu informasi. Ya, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Jadi informasi penting merupakan fakta-fakta penting dalam suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, bagaimana cara mendapatkan informasi? Yang pertama, tentu saja kita harus membaca teks dengan cermat, dibaca, dipahami terlebih dahulu. Selanjutnya, kita juga dapat membuat daftar pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari daftar pertanyaan tersebut, otomatis kita akan mendapatkan jawaban. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kata tanya tersebut dapat kita singkat menggunakan kata adik Simba. A itu apa? D itu di mana? K itu kapan? C itu siapa? M itu mengapa? Dan BA itu bagaimana. Nah, perlu diingat ya anak-anak, dalam penggunaan kata tanya apa? Itu untuk menanyakan nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Selanjutnya, kata di mana itu dapat digunakan untuk membuat pertanyaan untuk menanyakan tempat atau latar. Kapan itu untuk menanyakan waktu kejadian. Selanjutnya, kata tanya siapa itu untuk menanyakan tokoh utama dan tokoh pendukung. Kata tanya mengapa itu untuk menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Kemudian, kata tanya bagaimana itu untuk menanyakan cara membuat, kemudian proses, urutan, pendapat, atau sikap tokoh-tokoh tersebut. Berikut contoh bacaan yang akan kita cari informasi pentingnya. Kalian dapat membaca teks tersebut di buku tema 2. Nanti kalian cari yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Nah, setelah kalian membaca bacaan tersebut, kalian dapat mencari informasi dengan menyusun kalimat-kalimat pertanyaan. Nah, agar mempermudah kalian mengklasifikasikan kalimat pertanyaan tersebut, kalian bisa membuat peta pikiran atau mind mapping. Peta pikiran atau mind mapping adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Nah, berikut hasil dari peta pikiran yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Yang pertama,
apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Kemudian dapat informasi ikan hias yang dipiara dari jenis ikan mas koki. Selanjutnya, siapa yang memelihara ikan hias? Dapat informasi Dayu yang memelihara ikan hias. Selanjutnya, di mana ikan hias itu dipiara? Ya, ikan hias dipiara di dalam akuarium. Jadi, dalam mind mapping ini kita dapat informasi yaitu jenis ikan yang dipelihara, kemudian siapa yang memelihara, dan di mana ikan hias itu dipiara. Nah, itu contoh peta pikiran dari Dayu dan ikan hias. Nah, mudah bukan mencari informasi penting pada sebuah bacaan? Mudah ya? Nah, intinya cara untuk mendapatkan informasi, kalian harus membaca teks tersebut dengan cermat, dengan teliti. Selanjutnya, kalian dapat membuat daftar pertanyaan-pertanyaan menggunakan kata adik Simba yang merupakan singkatan dari A. Apa, di mana, K. Kapan, C. Siapa, M. Mengapa, dan B. Itu bagaimana. Nah, dari daftar pertanyaan tersebut, kalian akan mendapatkan jawaban-jawaban yang merupakan informasi penting dari bacaan tersebut. Nah, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan penjelasan dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.